Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 HYB kelas A akan mempresentasikan materi mengenai kredit dan hukum perjanjian jaminan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febridia Larasati, NIM 19. Yang kedua ada Safitri Puspita Lestari, NIM 22. Yang ketiga ada Selian Fitri, NIM 25. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Ananda Jufar Sidki, NIM 49. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Febridia Larasati, NIM 190321100019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kredit dan dasar pemberian kredit. Jenis kredit menurut tujuannya. Kredit modal kerja digunakan untuk pemenuhan inventory, dan kredit investasi digunakan untuk pembiayaan investasi. Yang kedua, jenis kredit menurut dana yang diberikan. Cash loan atau kredit tunai berupa fasilitas kredit penyediaan dana tunai yang dipindah bukukan ke rekening nasabah. Dan non-cash loan atau kredit non-tunai, yaitu pemberian garansi bayar oleh bank. Selanjutnya, jenis kredit menurut jumlah kredit. Kredit korporasi, yaitu jumlah fasilitas kredit yang diberikan relatif besar, dan kredit retail, jumlah fasilitas kredit yang diberikan relatif kecil. Selanjutnya, jenis kredit menurut sifat penarikannya. Kredit langsung menggunakan dana bank secara efektif, sedangkan kredit tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif. Jenis kredit menurut jangka waktunya. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu 1-3 tahun, dan kredit jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang terakhir adalah jenis kredit menurut agunan atau jaminan. Kredit dengan agunan umum berdasarkan pasal 1131 BW, kredit dengan agunan khusus termasuk diantaranya fidusial, hak tanggungan, dan gadai, dan kredit dengan agunan berupa simpanan. Selanjutnya, dasar-dasar pemberian kredit berpedoman kepada prinsip 5C. Yang pertama, karakter, yaitu calon nasabah debitur memiliki watak moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, kapital. Bank sebelum melakukan keputusan kredit harus melakukan penelitian terhadap kapital yang dimiliki oleh pemohon kredit. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan atas risiko yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah condition of economy, di mana kondisi dan sektor usaha permohonan kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi ekonomi. Saya, Safitri Puspita Lestari, NIM 190321100022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian kredit. Perjanjian adalah sebuah peristiwa saat orang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan tersebut. Berdasarkan peristiwa itu, maka akan timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Menurut pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit diartikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal perjanjian kredit, isi perjanjiannya yaitu perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atau sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Ditinjau dari bentuk perjanjian kredit perbankan,
pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur yang dimana kemudian diberikan kepada debitur. Pada perjanjian baku ini hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi. Saya Fitri, NIM 25, akan menjelaskan tentang pengikatan dan macam jaminan kredit. Yang pertama yaitu pengikatan. Jaminan perorangan dan jaminan kebendaan perlu diikat keberadaannya yaitu dengan ikatan hukum agar memiliki kepastian hukum yang jelas bagi kreditur maupun debitur. Untuk pengikatan jaminan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengikatan jaminan perorangan dan pengikatan jaminan kebendaan. Untuk pengikatan jaminan perorangan dapat diikat dengan akte penanggungan atau default. Bila dilakukan oleh perorangan, maka penanggungannya disebut personal guarantee, sedangkan bila dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum, maka dinamakan company guarantee. Kemudian, pengikatan jaminan kebendaan. Jenis pengikatan jaminan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak tanggungan, merupakan suatu hak kebendaan yang harus dibuat dengan akte otentik dan didaftarkan serta bersifat aksesorir dan eksekutorial yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pembayaran utang-utangnya yang berobjekkan tanah atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Lalu untuk pengikatan jaminan kebendaan yang kedua yaitu fidusia. Jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai amunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Pengikatan jaminan kebendaan yang ketiga yaitu gadai. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok, dalam hal ini yaitu perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit juga dapat menghapus juga hak pemegang gadai. Pengikatan jaminan kebendaan yang terakhir yaitu jasi piutang, di mana jasi sendiri merupakan suatu cara pengalihan antara piutang atau hak kebendaan tak terwujud lainnya dari satu kreditur lainnya. Pengerahan piutang tersebut dilakukan dengan membuat akte jasi. Pengalihan dilakukan dengan adanya pemberitahuan dari pihak yang mengalihkan piutang kepada debitur yang memiliki utang. Bentuk pengalihan jasi atas suatu hak kebendaan tak terwujud dapat juga dijadikan jaminan atas pelunasan utang tersebut. Selanjutnya yaitu macam jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit perbankan dikenal ada dua jaminan. Yang pertama jaminan perorangan dan yang kedua yaitu jaminan kebendaan. Macam jaminan yang pertama yaitu jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau wan prestasi. Kemudian yang kedua yaitu jaminan kebendaan, di mana jaminan kebendaan adalah penyerahan atas hak oleh debitur atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada bank untuk dijadikan amunan atas kredit yang diperoleh debitur. Berdasarkan jenisnya, amunan kebendaan terbagi dari dua jenis, yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak dan yang kedua yaitu jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak. Jenis jaminan kebendaan yang pertama yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak, di mana barang bergerak sendiri ini adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah tangankan kecuali karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang yang tidak bergerak. Jenis jaminan yang kedua yaitu jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak, di mana barang tidak bergerak yaitu tanah dan barang-barang lain yang sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, contohnya seperti pabrik yang sudah terpasang, kapal laut, dan pesawat udara. Macam-macam jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan tindakan peminjaman benda yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Kreditur nantinya akan mendapatkan hak mutlak atas suatu benda yang dijadikan jaminan.
Dalam macam-macam jaminan kebenaran, ada dua macam yang sudah tidak berlaku, yaitu hipotek dan krediet verband. Hal itu terjadi karena setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dan untuk macam-macam jaminan kebenaran yang masih berlaku sampai saat ini, yang pertama ada gadai. Arti gadai dapat dilihat pada pasal 1150 KUA Perdata. Namun, gadai dapat diartikan sebagai suatu hak yang didapatkan kreditur atas benda yang bergerak yang diberikan oleh debitur dengan tujuan untuk melunasi utangnya. Pemegang gadai boleh atau berhak menjual barang gadainya atau menahan barang gadainya dan juga meminta ongkos perawatan barang gadai tersebut. Namun, pemegang barang gadai tidak boleh menggunakannya dan juga bertanggung jawab atas kehilangan barang gadai jika itu terjadi. Gadai ini akan berakhir jika perjanjian pokok atau pinjam-meminjam uangnya sudah berakhir. Dan yang kedua ada hak tanggungan. Arti hak tanggungan dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanggungan juga dapat diartikan sebagai hak jaminan atas tanah yang didapatkan seorang kreditur daripada kreditur lainnya oleh seorang debitur untuk pelunasan utangnya. Kreditur dapat memiliki hak ini jika debitur melakukan cedera janji dan berhak menjual tanahnya melalui pelelangan. Berakhirnya hak tanggungan ini jika lunasnya hutang yang dijamin oleh hak tanggungan ini. Lalu yang ketiga ada fidusia. Arti fidusia ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun, jaminan fidusia ini dapat diartikan sebagai pemberian hak kepemilikan suatu benda kepada kreditur, namun benda tersebut masih tetap dipakai oleh debitur dengan tujuan agar benda tersebut dapat membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, objek pada jaminan fidusia ini adalah benda yang bergerak, baik berwujud maupun tak berwujud, dan juga benda yang tidak bergerak namun tidak dibebani oleh hak tanggungannya. Dan yang terakhir ada cesi. Menurut Posuma pada tahun 2013, cesi merupakan suatu cara pengalihan antara piutang atau hak kebendaan tak berwujud lainnya dari satu kreditur lainnya. Atau dapat kita gambarkan adalah pengalihan piutang dari kreditur A ke kreditur B. Dan dalam cesi ini memiliki dua syarat. Yang pertama, dalam melakukannya harus adanya akta cesi, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Dan yang kedua, perlu adanya pemberitahuan kepada debitur atas pengalihan kepada kreditur yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.